Paradoks tambang nikel di surga, Raja Ampat. Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Saya menyapa Pak Bambang Patijaya, Ketua Komisi 12 DPR, fraksi Golkar. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung. Pak Fuad Bawazir, Komisaris Utama Main Edi. Selamat malam. Pak Fuad, terima kasih telah bergabung. Mas Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Saya juga menyapa Pak Andri Gunawan, Wibisana, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Mas Samsul. Selamat malam senior saya, dan juga telah terhubung bersama kita melalui Zoom ada Pak Orideko Burdam, Bupati Raja Ampat. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Saya langsung dulu ke Mas Iqbal. Mas, Presiden Prabowo akhirnya mencabut izin 4 perusahaan, 1 dikecualikan. Greenpeace puas atau enggak? Tidak puas ya? Tidak puas, kenapa? Artinya pertama, kita mengapresiasi bahwa ada langkah pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dibuat. Dengan dicabutnya 4 ini, pemerintah mengakui bahwa ada kebijakan yang salah. Itu satu, gitu ya. Lalu kemudian, kenapa kemudian tidak mengevaluasi secara keseluruhan? Nggak cuma PT GAK, ada sekitar 53 tambang, ada 53 pulau-pulau kecil yang dibebani izin di Indonesia. Artinya, kalau memang mau menyelamatkan pulau-pulau kecil dengan konteks pulau-pulau kecil, tinjaulah secara keseluruhan. Tinjau secara keseluruhan, dan salah satunya menjadi konsentrasi Anda adalah GAK tidak dikecualikan. Dia dikecualikan. Oke. Apa yang Anda lihat bermasalah dari GAK? GAK itu kan luasnya tidak lebih dari 10.000 hektar atau 100 km persegi. Itu masuk di dalam konteks pulau-pulau kecil. Gitu. Artinya kalau seandainya tetap ditambang dan sedangkan pertambangan mineral dan batu bara itu tidak diperbolehkan di dalam pulau-pulau kecil. Artinya pemerintah melanggar sendiri aturan yang dia buat. Kecuali undang-undangnya mau diubah ya, atau permennya mau diubah. Gitu. Pak Fuad, ada ketidaksukaan dari Greenpeace. Anda melakukan penambangan di pulau kecil itu melanggar aturan, melanggar undang-undang yang ada. Respon Anda? Ya, ini dia sudah beroperasi di sana memang dari tahun mulai 72 dia dari kontrak karya ya. Malah kalau diterasi lebih lanjut sudah dari zaman Belanda dia mulai. Itu dia sangat profesional kerjanya. Sangat profesional saya bilang itu. Yang di sana PT Antam itu. Dan dia kira-kira punya 13 ribuan hektar ya. Dia sampai yang dioperasikan itu cuman 1% aja. Ya kan? Dia teliti betul. Ini nambang sambil ini. Nambang nanti dia bisa aja nambang terus lebih banyak daripada itu. Dia sangat berhati-hati sehingga dia merupakan, menurut saya itu PT ini, GAK ini sama ada satu lagi Vale. Vale itu sampai dikenal misalnya sudah internasional tuh sangat bagus. Ini sangat bagus. Artinya Pak Fuad mengatakan bahwa PT GAK menjalankan pertambangan secara bertanggung jawab dan dia sangat bertanggung jawab, sangat profesional. Sangat profesional, dan dia tidak boleh profesional dihajar kayak begitu, ngawur itu namanya gitu kan. Jadi harus benar. Nah yang lain itu alhamdulillah dihapus terus terang aja. Saya senang juga itu dihapus. Yang lain-lain. Baik, Prof. Andri. Tapi nggak boleh sembarangan. Bertanggung jawab dalam mengelola pertambangan, tapi satu sisi dalam undang-undang kan nggak boleh melakukan pertambangan di pulau kecil. Gimana sebenarnya soal ini kita menyikapinya? Boleh nggak kira-kira? Boleh asal bertanggung jawab ya nggak apa-apa, langgar undang-undang. Sebenarnya kita bisa merujuk beberapa ini ya, ada satu undang-undang, satu putusan MK dan satu peraturan menteri ya, KKP. Di undang-undangnya sendiri dikatakan, undang-undang sendiri sebenarnya bersyarat ya menurut saya, pasal 35 itu tidak absolut dilarangnya. Jadi sepanjang itu tidak menciptakan persoalan lingkungan atau persoalan masyarakat gitu ya. Berarti kita lihat faktanya gitu ya. Kalau ada ya berarti bisa melanggar berarti gitu ya. Kalau ada. Sekarang Anda lihat ada. Harusnya bisa dikaji ulang sama pemerintah atau gimana? Kan pemerintah memang mau berencana untuk mengkaji ulang kan, termasuk yang salah satunya untuk PT GAK ini kan kalau di slide yang saya peroleh ada evaluasi karena dia menambang di pulau-pulau kecil. Jadi yang kedua MK yang sebenarnya perlu kita perhatikan, MK yang putusan yang 35 putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2023 itu di situ jelas dikatakan. Jadi kalau seandainya nih untuk pulau kecil ya, kalau seandainya kita dihadapkan pada kepentingan ekonomi dan versus kepentingan lingkungan, maka kita harus memprioritaskan kepentingan lingkungan. Kepentingan lingkungan di atas kepentingan ekonomi. Nanti saya sambung lagi ke Anda, Prof. Saya ke Pak Bupati. Pak, ada 4 izin tambang dicabut. 3 diantaranya izinnya dikeluarkan oleh Pemda. Lalu sekarang izin yang diberikan oleh Pemda tadi dicabut oleh pemerintah. Artinya Anda gimana soal ini? Anda setuju atau enggak? Atau merasa tersakiti, Pak?
Baik, saya terima kasih pada hari ini keputusan pemerintah telah diambil untuk memutuskan 3 izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, oleh bupati kami sebelumnya. Ya, itu juga kami berterima kasih untuk ditinjau kembali karena mengingat daerah Raja Ampat ini kebanyakannya daerah lingkungan dan daerah wisata, dan pulau-pulau kecil itu juga di situ ada spot-spot wisata di situ, sehingga ini bisa ditinjau kembali. Saya terima kasih juga. Pak Bupati, yang saya mau tanya adalah saat itu apa pertimbangan Pemda memberikan izin dalam penggalian pertambangan oleh perusahaan tersebut, dan itu dilakukan di pulau kecil dan itu melanggar undang-undang, dan sekarang sudah dipastikan diaminkan oleh pemerintah, izinnya dicabut gitu loh Pak. Baik, ini karena pada waktu itu mungkin Raja Ampat ini sebelum terekspos jadi wisata internasional pada waktu itu, sehingga ada izin keluar untuk mengelola. Tapi kan undang-undangnya udah keluar dari lama sih Pak, itu nggak jadi alasan sih. Ini sudah dari lama izinnya. Kalau kita lihat, kami ini minta baru, sehingga kita juga kaget kenapa izin-izin ini keluar. Sedangkan kita sudah ada punya undang-undang yang terbaru semua, sehingga minta untuk ditinjau kembali sesuai dengan undang-undang yang. Sekarang kan sudah dicabut tuh Pak. Kira-kira tambangnya nasibnya gimana? Mau diapakan oleh Pemda? Ya, hari ini kalau sudah dicabut, ya yang sekarang jadi pokok permasalahan juga. Karena ada tambang yang sudah jalan, sehingga ada karyawan bekerja. Contoh di PT KW, itu sudah ada karya, bagaimana juga supaya para pencinta lingkungan semua yang hari ini bereaksi semua, mari kita sama-sama cari solusi untuk bisa menebus mereka karena lapangan kerja mereka hilang. Ini harus kita pikir sama-sama juga. Baik, nanti saya ke Anda lagi Pak. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, yang terjadi sekarang adalah eksekutif, legislatif tampaknya selalu bereaksi nunggu viral dulu. Benar demikian? Jangan dijawab dulu, kami segera kembali saudara. Pak Bambang, jawab pertanyaan saya tadi bahwa tampaknya eksekutif, legislatif selalu bergerak cepat kesannya kalau nunggu viral dulu. Jawaban Anda, benar nggak demikian? Saya pikir tidak demikian. Jadi tetapi kita tetap memperhatikan apa yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri SDM ya pada yang kita perhatikan pada conference tadi siang, bahwa terkait dengan isu yang ada di Raja Ampat ini sebetulnya sudah mulai diinventarisir, itu mulai dari bulan Januari ya, sejak tim Satgas inventarisasi perambahan hutan itu dibentuk. Nah, di DPR ya memang terkait dengan hal seperti ini kami tidak bisa memantau semuanya, tetapi yang jelas begitu ini masuk kami juga menjadi suatu hal yang kami perhatikan, dan saya pikir kita tetap kembalikan segala sesuatu itu dengan evaluasi, regulasi, dan juga tentunya persoalan-persoalan yang selama ini memang tidak ada laporan Pak? Ini kan sudah berjalan cukup lama begitu, maksud saya. Kemana fungsi pengawasan dari legislatif? Karena begini loh Pak, yang namanya pertambangan itu salah satu yang selalu diagung-agungkan pemerintah kan. Artinya yang merupakan sektor prioritas. Harusnya itu juga jadi prioritas legislatif untuk diperhatikan gitu loh Pak Bambang. Ya, makanya kadang-kadang kita perlu informasi dari media. Nah, hal seperti ini kan mendapat masukan dan tentu kita merespon. Jadi pada dasarnya inilah pilar daripada demokrasi, salah satu media. Dan ya kan? Setelah ini nanti mau panggil Menteri SDM untuk diskusi lagi? Kita diskusi nggak ada masalah, ya kan? Karena kami mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo dan juga pelaksanaan dari para menteri, terutama Menteri SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Menteri Kehutanan. Saya pikir ini sesuatu yang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan sesuai dengan regulasi. Oke, baik. Ada 4 izin perusahaan tambang dicabut, PT GAK dikecualikan. Mereka tetap bisa beroperasi, alasannya sesuai AMDAL, begitu katanya Mas Iqbal. Kita coba putarkan dulu pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara. Greenpeace tadi keberatan karena GAK dikecualikan. Memangnya temuan apa yang sudah ditulis atau dicatat oleh Greenpeace terkait dengan kerusakan lingkungan, misalnya akibat pertambangan dari GAK? Ya, secara kasat mata kita bisa melihat beberapa kerusakan lingkungan ya. Pertama adanya deforestasi. Sudah jelas, dan PT GAK mengakuin itu ada deforestasi di sana. Yang kedua ada limpasan sedimentasi yang bisa kita lihat. Yang perlu dicatat dari limpasan sedimentasi ini adalah
lumpur-lumpur yang mengandung nikel. Apa yang terjadi pada masyarakat di Wawoni misalnya, di Weda dan Kabena, di mana di dalam darah mereka dan urin mereka ada logam berat, ini karena juga limpasan dari pembukaan lahan dari tersebut. Jadi harusnya yang dilakukan oleh pemerintah juga meninjau secara scientific base seberapa jauh kerusakan lingkungan dan seberapa jauh sudah pencemaran logam berat pada perairan di Pulau Gak. Dan ini terlihat secara kasat mata. Mungkin memang banyak ya orang-orang yang melakukan AI generate terhadap foto-foto, tapi apa yang ditampilkan Greenpeace, apa yang ditampilkan video Greenpeace terhadap foto Gak di Pulau Gak dan Pulau Kawe itu adalah foto yang memang kami ambil. Tidak ada tanggung jawab lingkungan, Pak Fuad. Kemana fungsi perusahaan? Pertama ya, hendaknya dibedain. Kalau semuanya ditutup, semuanya itu ngawur terus cari popularitas yang kasar. Kalau ini harus dibedain antara yang benar nambangnya sama yang tidak benar. Ya, atau dan nggak benar. Dan itu nggak benar, ini nggak benar. Karena ada RKB-nya, semuanya juga boleh ditanyakan. Kalau orang nambang itu, ya, kalau nggak ngerti itu, memang saya nggak mau bicarakan yang lain, udah dihapusin, udah seneng saya terus terang aja itu nggak benar, dia bisa gak ya. Itu kalau nambang itu memang ada deforestasi, pasti. Baik. Ya, tapi makanya dia hanya nambang 1%, dan ini apalagi tempatnya jauh lagi. Ini malah dekat ke Maluku Utara kan. Nah, kalau itu ditambang kan mesti diambil itu kan. Jadi ada deforestasi. Tapi itu sedikit karena itu nanti ini mulai nambang ini tutup dulu. Nanti baru buka lagi setelah ini tutup dulu. Dampak ke koral kira-kira selama ini proses penambangan dari Gak enggak masalah karena ini di sini. Jadi ditambang terus ditambang. Karena kami memberikan instruksinya itu jelas. Ini tambang sedikit aja. Dia mau nambah sekian nanti dulu ini ditambang di jangan main kayak yang lain-lain yang aneh-aneh gitu kan. Dari Greenpeace begitu. Habis itu nanti baru ditambah lagi, tambah lagi. Ya kalau nggak nambah sama saja nggak nambang. Dan itu kita makanya justru kita ini dengan satu lagi Vale itu akan ingin menjadikan, cuman kita memang kurang publikasi terus terang aja. Akan dijadikan itu corong kepada dunia bahwa ini cara nambang yang lebih banyak dari negeri-negeri yang mulutnya banyak tapi nggak benar. Gitu loh. Baik, nanti saya ke Anda lagi Pak Fuad. Saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, Anda kan sempat mengatakan bahwa memang masyarakat sendiri sangat pro terhadap keberadaan PT Gak. Keuntungan apa yang sudah masyarakat rasakan di sana, Pak Bupati? Secara ekonomi mungkin. Baik, untuk perusahaan nikel di Pulau Gak, pada intinya masyarakat itu setelah menikmati hasil ekonomi mereka mulai membaik karena mereka itu pulau juga termasuk jauh dari Raja Ampat, sehingga mereka juga setelah merasakan peningkatan ekonomi di wilayah mereka, sehingga masyarakat di Pulau Gak itu kemarin juga memohon kepada kita pemerintah daerah, bahkan pemerintah provinsi sampai ke pemerintah pusat kalau jangan tambang ditutup. Ya, kita lihat kembali seperti tadi yang sudah dijelaskan. Nah, PT Gak Nikel melaksanakan itu dengan baik ya seperti itu, sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak negatifnya. Itu secara ekonomi. Kalau dari sisi ekologi, ekosistem gimana? Kalau dilihat dari sisi ekologi ekosistem, pulau ini sudah dari sejak dahulu. Dari sebelum saya lahir juga sudah dikelola tambangnya. Jadi untuk ekosistemnya, ekologinya semua sudah ada pada di situ. Pak Bupati, pertanyaan saya juga, saya kepo sekali. Kalau PT Gak memberikan yang namanya kontribusi perekonomian, bagaimana dengan 3 pertambangan yang Anda berikan izin, yang sudah dicabut izinnya sekarang? Baik, yang untuk 3 dampak ekonominya ya? Perusahaan yang sudah ada diberikan izin, tetapi 1 sudah jalan. Nah, itu yang harus nanti kita sama-sama mikirkan solusinya. Nah, karena hari ini izinnya ditutup, berarti bagaimana karyawannya? Karena kebanyakan juga itu penduduk di sekitar situ yang direkrut untuk bekerja di situ. Sehingga ya kita minta supaya hal ini jangan kita lepas saja. Kalau begitu ya termasuk dari Greenpeace dan yang lain semua yang berteriak, mari kita cari solusi. Cari solusi, baik. Kita memang harus cepat cari solusi sih Pak Bupati. Saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, sebelumnya kalau kita lihat sebelum akhirnya ada kesepakatan untuk mencabut izin 4 pertambangan begitu ya, sebelumnya malah terjadi perbedaan pendapat antara Kementerian SDM dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang kita lihat. Bagaimana kita menerjemahkan komunikasi pemerintah yang ada di atas bisa nggak kompak, bisa nggak romantis gitu loh?
kalau istilah lama ini itu ego sektoral. Seperti itu Pak Fuad mungkin udah paham sekali. Tapi terlepas dari ego sektoral yang seperti itu, memang kita hari ini kalaupun ada tadi 4 dicabut itu ada langkah baik lah kita lihat. Tapi dampak selanjutnya hanya dicabut, tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa ada dampak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Dan yang lebih parah lagi nanti kalau tambang itu sudah terbuka, yang nutup siapa? Nah itu kan pemerintah harus mengawasin itu. Itu kan bisa jadi petaka ya kalau nggak dikelola dengan baik. Yang berikutnya adalah dampak apakah dari 4 yang dianggap melanggar itu hanya pelanggaran administratif atau ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang sifatnya bisa diseret ke kejahatan korporasi. Kalau memang itu kejahatan korporasi, maka izin yang dicabut hari ini mungkin tidak akan dipermasalahkan lagi di PT UN atau pengadilan lebih tingginya. Gitu yang... Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, yang jadi perhatian masyarakat umum ya, kita harus jelaskan masyarakat yang saat ini masih bingung sebenarnya ketika ada izin pertambangan yang dicabut, tapi satu sisi GAK-nya tidak begitu. Nah ini harus dijelaskan Pak, karena tampaknya kok ada perbedaan perlakuan. Kita ini serius tidak sih untuk menjaga keberlanjutan lingkungan? Karena kalau tadi dibilang sama Frop mengatakan lingkungan harus di atas kepentingan ekonomi. Ya, kita lihat dari apa yang sudah disampaikan bahwa memang keempat IUP yang dicabut itu adalah IUP yang keluar di tahun 2000-an, 2004-2006 oleh Bupati Raja Ampat, ya kan seperti itu. Lalu kemudian sampai terakhir pun itu tidak ada RKB yang keluar, kan seperti itu. RKB itu artinya bagaimana pemerintah pusat, khususnya Kementerian SDM Minerba, itu memberikan izin operasional. Ini izinnya nggak ada. Nggak ada. Nah, sementara PT GAKS ini, saya bukan dalam kapasitas membela ya, tetapi kita mendudukkan sebagaimana mestinya bahwa PT GAKS ini berdasarkan hasil telusuran di lapangan, karena anggota kami di Komisi 12 juga sempat mengunjungi dan mendampingi Bapak Menteri pada saat itu, Bapak Alfon Manimbuy, bahwa ditemukan sangat minor. Nah, jadi begini konteksnya, bahwa yang namanya penambangan itu pasti memberikan dampak lingkungan. Maka diperlukan regulasi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, tapi pertanyaan saya gini sih Pak, begini. PT GAK, Anda setuju bahwa bertanggung jawab secara lingkungan, tapi bagaimana dengan yang lain? Kok bisa lolos begitu loh? Kemana Kementerian SDM? Anda mempertanyakan itu tidak? Loh, jadi begini, di dalam yang namanya suatu perizinan bukan hanya melulu masalah IUP, tetapi di situ juga ada yang namanya perizinan tentang lingkungan, analisis dampak lingkungan, lalu ada juga persoalan izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah ini kan merupakan sebetulnya kerjasama daripada semua kementerian, dan saya pikir saya memberikan apresiasi bahwa menyelesaikan masalah ini memang harus bersama-sama. Kan kemarin duduk bersama-sama. Karena kalau tidak ini digoreng terus. Mohon maaf, kita jangan membuat terlalu gaduh. Saya sampaikan, Raja Ampat ini sudah selesai masalahnya, sudah ditutup 4 IUP. Kita komit kepada kelestarian lingkungan. Kita memberikan apresiasi, Bapak Prabowo sangat menjunjung yang namanya kelestarian lingkungan hidup. Sangat komit. Nah, biar saya selesaikan dulu. Jadi konteksnya adalah bagaimana hal seperti ini kita bisa dudukkan dan sampaikan kepada masyarakat bahwa yang memang 4 IUP ini memang di dalam wilayah konservasi geopark. Ini kan wajar jadi ditutup karena kenapa? Belum lagi persoalan perizinannya pun belum lengkap. Pak, jadi pertanyaan saya itu begini loh sebenarnya Pak. Ini kan sudah lama berjalan dan buktinya KLHK saja itu sudah mengeluarkan persetujuan lingkungan yang ditinjau. Artinya mereka melihat memang ada yang salah selama ini. Nah itu yang kita tanya Pak Bambang. Ya, jadi begini. Untuk melihat ini ada beberapa aspek. Kalau kita melihat dari misalkan Kementerian Lingkungan Hidup, toolsnya beda. Toolsnya adalah terkait dengan izin analisis dampak lingkungan. Kalau berbicara dari konteks misalkan sudut pandang kehutanan, maka izin pinjam pakai kawasan hutan. Kan seperti itu. Dan kemudian kawasan apa. Lalu konteks dalam tools untuk Minerba adalah RKB. Nah RKB ini kan kemudian juga dengan perizinan yang lain, ini harus satu kesatuan. Nah jadi saya pikir persoalan-persoalan seperti ini ya karena begitu banyaknya yang harus diurus. Setahu saya untuk RKB sendiri ya, itu ada 7.000 lebih RKB. Bayangkan, ini yang harus kita urus. Kita harus akui Indonesia besar dan sangat lebar. Maka yuk mari sama-sama. Informasi-informasi yang ada
sampaikan kepada hal yang negatif, kami juga akan melakukan pengawasan dan kami juga berterima kasih kepada media ataupun netizen lah yang tadi disampaikan di awal. Kita terima kasih. Dengan demikian kita bisa mengawasi begitu ya, mencintai Republik Indonesia. Saya punya pertanyaan terakhir kepada Pak Bupati, dijawab singkat Pak. Ketika Anda memberikan izin pertambangan di pulau kecil, apakah Anda tidak khawatir begitu Pak terjadi kerusakan lingkungan di wilayah Anda? Ya, pada waktu itu yang tadi saya sampaikan, izin ini pada waktu itu keluar juga sebelum Raja Ampat ini dibesarkan atau sebagai daerah pariwisata. Tapi memang nggak sadar begitu bahwa mau dia terlindungi atau tidak, tapi kan harusnya ada kepekaan terkait dengan ekosistem yang ada di sana gitu loh Pak, maksud saya. Yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi pada waktu itu izin-izin ini mulai keluar. Nah, setelah kami baru tahu bahwa sekarang ini ada izin-izin ini, sehingga kita minta untuk coba dievaluasi ya. Kita pada ini terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mengambil keputusan untuk itu. Oke, kita sama-sama mengevaluasi begitu ya Pak Bupati. Terima kasih telah bergabung di Business Talk Pak Orideko Burdan, Bupati Raja Ampat yang setelah ini ada acara katanya. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Saya punya pertanyaan kepada Prof bahwa ketika kita lihat ngomongin soal kepedulian terhadap lingkungan, MK sendiri menegaskan terkait tidak boleh berbisnis tambang di pulau kecil. Apakah kita bisa mematuhi itu? Nanti dijawab saudara, tetap bersama kami di Business Talk. Sebenarnya putusan dari MK sendiri sudah menegaskan bahwa tidak boleh melakukan pertambangan di pulau kecil, tapi faktanya tidak diikuti. Kenapa bisa begitu? Ya biasa kan di Indonesia seperti itu. Biasanya apa? Kami nggak tahu biasanya apa nih. Ya ada aturannya, terus kemudian aturan bisa apa yang terjadi di praktek itu berbeda. Dan ini menurut saya bahkan sebelum MK tadi, itu kan ada keputusan peraturan menteri KKP yang tahun 2020 yang jelas nomor untuk yang 100 km persegi ya. Itu tandanya TB, tidak diperbolehkan. Gitu ya. Jadi tidak ada excuse gitu ya. Jadi pokoknya di bawah, dan itu tidak ada penjelasan macam-macam, di bawah 100 km persegi tidak diperbolehkan. Nah, artinya sebenarnya kalau tadi mohon maaf ya, kalau kita ingin tapi ini bagus segala macam, ini saya sini-sinisannya dulu gitu ya, ya rubahlah peraturannya. Rubah peraturannya. Meskipun tentu saja saya menolak ya kalau ada perubahan peraturan yang sudah bagus semacam ini, ya kita juga menurut saya perlu ada langkah hukum lagi gitu ya. Karena memang jadinya kalau seperti ini memang peraturannya ada dikuatkan oleh putusan MK. Dan putusan MK memberikan pertimbangan yang sangat bagus. Jadi bukan hanya menolak gugatan, waktu itu ada gugatan untuk memperbolehkan tambang di pulau kecil. Bukan hanya menolak, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan yang penting. Jadi kenapa dilarang? Dikasih alasan. Karena itu dianggap kegiatan yang sangat berbahaya. Makanya kemudian di kalimat terakhir yaitu dia sampaikan, Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa pertambangan di pulau kecil jika itu berdampak pada lingkungan, meskipun tadi ada dampak ekonominya, itu kita harus lebih pada. Dan sejauh ini Anda merasa bahwa putusan MK tidak dipatuhi? Kalau kondisinya semacam ini ya tentu saja iya gitu ya. Cuma persoalannya apa soal yang waktu. Bikin nggak patuh Pak? Siapa yang meloloskan nggak patuh? Tapi ini soal penegakan hukum. Ketawa aja loh, saya jawab dulu. Jadi penegakan hukum. Jadi sebenarnya harusnya ada penegakan hukum. Tadi saya sebenarnya ingin mengomentari ya soal kata cabut dalam bahasa mungkin yang didengar di media berbeda gitu ya. Tapi menurut saya harus hati-hati dengan kata cabut. Karena cabut berarti ada pelanggaran. Jadi cabut itu bukan karena salah tempat. Misalkan harusnya tidak dikeluarkan izin karena ini pulau kecil, tapi memang si orang yang memperoleh izin ini melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan itu ada mekanismenya. Jadi mekanismenya itu biasanya kalau ini perspektif hukum lingkungan ya, saya tidak kurang mengetahui di undang-undang pertambangan, biasanya berurutan. Jadi tidak cabut. Ini dalam konteks izin lingkungan ya. Tidak langsung cabut, tapi ada pelanggaran, ada peringatan segala macam. Kecuali dihentikan. Kalau dihentikan kegiatannya itu bisa langsung. Kecuali juga bisa lagi tambahan alternatifnya, ini sebenarnya bagian penegakan hukum. Penegakan hukumnya lewat pidana.
Kalau pidana bahkan nanti setelah berlakunya undang-undang berlakunya KUHP, itu pidana tambahannya salah satunya memang pencabutan izin. Jadi clear, ada pelanggaran bisa langsung dicabut gitu. Tapi kalau lewat pidana, kalau lewat keputusan sanksi administratif, itu memang riskan menurut saya kalau langsung mencabut. Jadi harus pertama harus ditemukan pelanggaran oleh si orang-orang ini, si pemegang izin pemegang. Oke, Pak Bambang, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sedemikian bebasnya, bagaimana legislatif menyimpulkannya? Kenapa kok tampaknya lolos-lolos aja? Ini kan ditangani, sekali lagi jangan menutup mata, diputuskan, dicabut izinnya ya karena memang ramai. Tapi hingga saat ini aturan tidak dirubah. Menurut Anda perlu nggak aturan diubah? Begini, sudah lama bahwa ada hukuman untuk orang mencuri, tapi orang tetap mencuri. Nah, karena apa tuh kira-kira? Kesempatan. Dulu paling Siapa terkenal. Yang kasih kesempatan? Begini, dulu paling terkenal istilah, ya waspadalah, waspadalah. Kan begitu. Jangan ada kesempatan, kan seperti itu. Nah, jadi saya pikir terkait dengan apa yang terjadi pada saat ini, ya karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin ingin mengoptimalisasi peluang-peluangnya dengan cara-cara yang mungkin menggampangkan di dalam menjalankan. Nah, inilah fungsi daripada aturan, dan kemudian hari ini kami meminta kepada Menteri SDM itu untuk segera gakumnya juga segera diumumkan. Kita nomenklaturnya sudah ada, tapi saya dengar itu orangnya, dan ini dalam proses. Kita lihat ya kan, lingkungan hidup punya gakum, kehutanan punya gakum, kelautan perikanan punya gakum, minerba ini belum punya gakum. Nah, jadi sementara yang IUP yang harus diawasi ini begitu luas. Nah, kita kan tidak bisa hanya mengandalkan kepada kawan-kawan aparat hukum, kepada polisi kah, kepada jaksa kah, ya kan? Dan sekarang kita melihat peran daripada TNI, kita nggak ada masalah. Cuma ingat, kita jangan hanya menjudge, tapi kita lihat tools untuk bagaimana melakukan pengawasan itu harus segera diberikan dan dijalankan. Seperti Jadi itu. Pak Bambang, ini kan kemarin Kementerian Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi ya, ada perdata, pidana, administratif. Perlu tidak diaminkan itu? Ya, saya pikir hal-hal tersebut itu kan berdasarkan regulasi. Ya betul ya Pak Rob ya, berdasarkan regulasi yang ada. Nah, jadi tentu menurut saya tinggal dijalankan saja. Tapi satu hal, tadi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Prof tadi. Sebetulnya kata-kata mencabut ini artinya bahwa pemerintah ini sangat serius. Ini nggak main-main. Jadi kalau levelnya itu ultimate, udah yang paling tinggi nih. Jadi bagaimana keseriusan daripada pemerintah terhadap atensi kepada Raja Empat adalah luar biasa, dan ini harus kita berikan apresiasi. Ya, tentu saja. Persoalan teknisnya nanti seperti apa, nanti saya pikir Kementerian Teknis bisa menyelesaikan. Oke, baik. Saya ke Mas Iqbal. Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup harus diikuti menurut Anda, atau Anda merasa harus hukuman yang lebih berat lagi misalnya? Ya, jadi Pak Bambang kan anggota DPR ya, pasti gitu, dan tahu tentang peraturan dan perundang-undangan. Secara hukum ada yang melanggar undang-undang saat ini. Bahkan permennya, PT GAK salah satunya. Hati-hati pada pemerintah dengan cara mencabut ini, karena SDM udah pernah kalah sama PT di Batang Pele. Udah pernah 3 kali Kementerian SDM kalah, dan itu harus Kementerian SDM harus mengakui. PT MRP dulu pernah menggugat petun Kementerian SDM, kalah di petun tingkat Jakarta, kalah di tingkat banding, kalah di tingkat kasasi. Karena pemerintah Kementerian SDM tidak memasukkan, ada salah satu pelanggaran administratif lah begitu ya kira-kira. Nah, ini sekarang kita juga bisa melihat bahwa PT GAK secara aturan kurang dari 10.000 hektar atau kurang dari 100 km persegi. Ini kan menyalahi aturan. Pak Bambang sebagai anggota DPR, legislator, kemudian yang melakukan pengawasan, apa tidak merasa dikangkangin begitu ya, bahwa pemerintah eksekutif masih memberikan izin pada pulau-pulau kecil yang itu kurang dari 100 km persegi, yang mana undang-undangnya bilang pemerintah saat ini itu kan punya sejarah ya dengan keputusan MK. Kenapa dulu sangat patuh sekali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tapi sekarang mencari-cari alasan untuk tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pak Bambang, silakan dijawab. Yang pertama, terkait dengan bagaimana komitmen saya lihat ya Kementerian SDM, tadi sampaikan Mas Iqbal, misalkan MRP melakukan petun dan sebagainya. Itu artinya apa? Sejak awal tuh nggak memenuhi persyaratan. Memang Minerba nggak mau kasih izin.
barang ini nggak mau dikasih izin karena kenapa? Tahu bahwa ini tidak bisa memenuhi persyaratan dan asas kepatutan. Udah tahu nih daerah pariwisata. Nah, terkait dengan persoalan pulau-pulau kecil tersebut, putusan MK, ingat hukum kita hukum positif ke depan, tidak berlaku surut. Saya pikir sejak dikeluarkannya daripada undang-undang putusan MK tersebut terkait dengan pulau-pulau kecil tersebut, saya pikir belum ada peraturan perizinan yang diberikan terhadap kawasan-kawasan seperti itu. Anda punya catatan itu nggak? Ada. Nurham misalnya itu reaktivasi kembali di tahun ini 2025, tapi ini kan sudah dicabut ya. Dicabut. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan MK sebenarnya tadi sudah digarisbawahi oleh Prof. Andri, mengatakan bahwa kegiatan pertambangan adalah abnormally dangerous activity. Ini adalah kegiatan yang sangat berbahaya sekali sehingga tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Ya, saya pikir begini, bahwa saya sepakat untuk dalam konteks tertentu ya, ini kita harus runut dari awal sampai yang terakhir. Terkait dengan ini tentu sesuatu itu bisa berlaku mundur. Tetapi yang jelas kita kembalikan ini kepada regulasi-regulasi yang ada. Terkait dengan apa yang ada di GAKS ini historinya sekali lagi sudah panjang. Ya, saya sudah sampaikan sejak awal. Kemudian ini sudah memenuhi peraturan regulasi-regulasi yang lain. Saya pikir terkait dengan ini kami kembalikan lagi kepada pemerintah bagaimana untuk menilainya seperti itu. Saya punya pertanyaan kepada kalau yang aturannya itu kontrak karya, ya. Kontrak karya itu adalah setara dengan undang-undang dua negara. Betul. Ya, mungkin dari hukum barang setara dengan dua negara kontrak karya itu. Itu yang harus memang diakui. Bukan soal apalagi ini sudah di luar kawasan wisata di dekat Maluku Utara ini yang namanya GAK itu yang nggak ganggu. Tapi itulah sesuatu yang sudah lama sebelum ada peraturan MK segala macam. Ya? Jadi tidak itu memang harus harus dihargai benar gitu loh. Bagi kebetulan lagi sekarang udah dipunyai BUMN 100%. Ya kan? Makanya ini akan dijaga. Maka saya pikir terus terang aja kalau saya penyelesaiannya ada yang lebih mudah lagi kalau saya. Apa tuh? Pertama itu sudah tidak boleh diberikan oleh daerah-daerah. Itu kan sejak mulai rusak oleh daerah. Kedua, pasal 33 kalau diterapkan pasal 33 itu tidak hanya untuk migas. Pasal 33 itu sudah berlaku untuk seluruh minerba. Itu adalah mestinya dikuasai oleh pemerintah. Nanti Pak Fuad lanjutkan lagi, kita jeda dulu. Pak Fuad, saya punya pertanyaan. PT GAK punya konsensi cukup luas di kawasan Raja Ampat. Pertanyaannya, kenapa harus di pulau kecil? Kan bisa yang lain yang lebih cuan. Enggak, ini memang sudah dari penelitian dari zaman Belanda. Terus sampai tahun 2002 sampai kontrak karya. Itu memang di situ. Tapi nggak bisa di stop berarti ya meskipun salah. Dan itu bukan soal salah. Dan itu memang jauh dari kawasan ini kebetulan. Sekarang kan ada kabupaten dulu masih satu provinsi malah kan waktu itu. Itu kasarnya itu ada yang bilang kenapa nggak dimasukin Maluku Utara aja sih? Saya bilang nggak, ini kepunyaan ini kan gitu. Bercandaan orang kan begitu. Karena memang udah mirip sekali ke sana. Itu memang lain ceritanya itu. Jadi memang teliti benar dan sudah dibikin sedemikian rupa pengaturannya. Bahwa kalau sekali lagi orang tambang itu kalau nggak ngerti itu sedikit yang diambil sebetulnya. Tapi? Ya. 1% aja itu cuman yang dari konsesinya. Nanti kalau ini sudah dia nambang lagi. Nanti sudah dia nambang lagi. Ini udah tapi selesai. tetap berat. Dan saya sudah pernah melihat itu ke Vale. Kalau udah selesai tambang dijoin lagi saya tambang. Kalau itu ke Vale, memang sekarang kan seperti saya bilang itu udah jadi contoh pertambangan yang termasuk terklinis di dunia sekarang. Baik. Singkat aja Mas Iqbal mau komen, silakan. Yang perlu diketahui juga, luas konsesi PT GAK ini jauh lebih besar dari jumlah pulaunya, dari luas pulaunya. Itu yang pertama. Ketika deforestasi terjadi di sana, itu memungkinkan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Dari tadi kita ngomong ini sejarah, ini dari zaman Belanda. Sangat kolonial sekali otak kita jika kemudian terus-terusan untuk berpikir industri ekstraktif. Sekarang dunia sudah berkembang, banyak negara maju tanpa industri ekstraktif. Kenapa kita tidak berpikir bahwa pariwisata bisa dikembangkan? Bahkan ketika pariwisata bisa dikembangkan, pemerintah daerah harus membangun infrastruktur pariwisata. Tapi bagaimana kemudian GAK tidak memiliki infrastruktur pariwisata? Karena cara pikir pemerintah daerahnya, cara pikir pemerintah pusat mengutamakan industri ekstraktif. Dan Anda menyalahkan pemerintah daerah juga di sini ya? Ini tidak mengganggu, kalau GAK itu tidak mengganggu kawasan wisata. Tahu nggak?
Jadi ini yang dibicarakan lain, ini dibicarakan ini lain. Kalau yang terus terang aja yang lain itu saya nggak mau komentar, udah tahu silakan. Itu nggak lagi. Bukan ganggu pariwisata, tidak di daerah situ. Tapi nggak mungkin stop lah ya Pak, udah enak di sana ya. Ya bukan soal enaknya. memang itu punya BUMN, bukan memperkaya orang pribadi. Oke, baik. Saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, antara ambisi hilirisasi dengan menjaga lingkungan dan juga sosial, harusnya pemerintah bersikap seperti apa? Ya, kalau hilirisasi digenjot tapi hasilnya hancur juga, lingkungannya kan biayanya akan jauh lebih gede, ongkos ekonominya akan jauh lebih gede. Jadi memang ini antara main layang-layang itu ditarik ulur antara seperti itu mungkin perlu dilakukan. Tapi lingkungan tetap utama karena pesan MK juga lingkungan, kalaupun ekonomi lingkungan tetap harus utama. Oke. Jadi yang perlu kita garis bawahi dari tadi catatannya Greenpeace ada 53 pulau-pulau kecil. Nah itu mungkin yang 4 pulau yang ada 4 titik yang ada di Raja Ampat ini hanya bagian dari gunung es. Nah itu yang kita tunggu pemerintah, benar-benar kalau memang pemerintah serius 53 ini diumumkan, yang masalah yang mana dan mana yang akan ditindak. Dan tindakannya bukan hanya tadi dicabut, tapi pelanggarannya apa jelas dibawa kemana. Prof, sebenarnya dari catatan Jatam pun ini nggak cuma 13 seperti yang disampaikan. Itu tahun 2023 ada berapa saya cukup lupa, tapi cukup banyak begitu. Artinya apakah kita tidak bisa begitu untuk, ini tampaknya ada ambisi hilirisasi satu sisi tapi Anda tadi konsisten mengatakan lingkungan harus di atas kepentingan ekonomi. Ya, dalam konteks pulau kecil seperti itu bukan saya yang berpendapat, itu Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya ini bukan persoalan geopark. Bukan persoalan pariwisata, ini persoalannya adalah pulau kecil. Ini undang-undangnya yang melarang itu adalah undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil, dan itu juga dikuatkan oleh MK. Dan Kementerian KKP juga sebenarnya membuat peraturan semacam itu. Baik. Sebenarnya saya ingin ada, ini sebenarnya masih baru dari awal. Sebenarnya harus ada yang, ini baru langkah pertama. Saya apresiasi memang. Tetapi ini belum selesai. Jadi kita tidak bisa menganggap ini persoalan selesai. Karena pemerintah pun tidak menganggap ini selesai. Ada persoalan penegakan hukum yang paling penting sebenarnya pemulihan lingkungannya. Pemulihan lingkungan itu paling penting, Pak Bambang. Dijawab singkat saja. Apakah kita tidak mau mengutamakan lingkungan dulu dengan kasus seperti ini? Hilirisasi nanti dulu. Lingkungan adalah komitmen. Ya, kita pegang itu. Nah, lalu terkait dengan hilirisasi, tentu semua itu harus berjalan juga. Terkait dengan masalah isu lingkungan, itu bukan hambatan dalam hilirisasi. Karena kenapa? Dalam proses pertambangan menuju hilirisasi ekstraksi dan seterusnya, itu sudah ada regulasi yang mengatur. Ikutin itu saja semua. Ketika ikutin semua, konsekuen, hilirisasi akan jalan. Satu, pokoknya hilirisasi ini adalah suatu keniscayaan yang memang akan dijalani oleh Indonesia menuju Indonesia Emas untuk negara maju. Baik, ini masih panjang sebenarnya, saya yakin masih banyak yang diskusi, kita sudah habis Mas Iqbal. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bergabung, Pak Bambang, Pak Fuad, Mas Iqbal, Pak Andre, Mas Samsul, dan tentu tadi sebelumnya ada Pak Orideko yang telah bergabung bersama kami. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.